Pernahkah kamu mengirim pesan ke seorang wanita dan dia hanya membalas dengan satu kata, atau bahkan tidak membalas sama sekali? Kamu menatap layar ponselmu, membaca ulang pesanmu, bertanya-tanya apa yang salah. Sementara itu, temanmu yang lain dengan mudah mendapat balasan panjang, tertawa bersama, bahkan mendapat ajakan untuk bertemu. Apa perbedaannya? Ini bukan tentang tampan atau kaya. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih fundamental, sesuatu yang diajarkan oleh filosofi kuno ribuan tahun lalu tetapi sangat relevan untuk komunikasi modern. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma yang menguasai jutaan orang, menulis, "Sangat sedikit yang diperlukan untuk membuat dampak yang mendalam. Semuanya dalam cara kamu menyampaikannya." Dan hari ini, kamu akan belajar 3 rahasia yang berakar pada stokisme yang akan mengubah cara wanita merespons pesanmu selamanya. Kebanyakan pria gagal dalam komunikasi dengan wanita karena mereka mendekatinya dari tempat yang salah. Mereka mencoba mengesankan, mencoba membuktikan nilai mereka, mencoba mendapat persetujuan. Setiap pesan mereka bernafas dengan kebutuhan, kecemasan, dan harapan. Dan wanita bisa merasakan ini dari jarak 1000 kilometer. Epictetus, filsuf stoik yang dulunya adalah budak, mengajarkan sesuatu yang revolusioner. Kebebasan sejati datang ketika kamu tidak lagi bergantung pada respons orang lain untuk kebahagiaanmu. Ini adalah fondasi dari komunikasi yang menarik. Ketika kamu tidak membutuhkan balasan, ketika kamu tidak bergantung pada validasinya, paradoksnya adalah dia akan lebih tertarik untuk merespons. Rahasia pertama adalah menguasai seni ketenangan dalam komunikasi. Perhatikan bagaimana kebanyakan pria mengirim pesan. Mereka mengirim pesan panjang yang penuh dengan penjelasan, pembenaran, dan usaha keras untuk lucu atau menarik. Mereka bertanya terlalu banyak pertanyaan, menunjukkan terlalu banyak minat, dan pada dasarnya mengemis perhatian. Ini bukan maskulinitas. Ini adalah keputusasaan yang dibungkus dalam kata-kata. Sebaliknya, orang yang memahami stokisme berkomunikasi dengan tenang, percaya diri, dan tidak terburu-buru. Pesannya singkat tetapi berbobot. Dia tidak mencoba mengisi setiap keheningan dengan kata-kata. Dia nyaman dengan jeda, dengan ruang, dengan ketidakpastian. Marcus Aurelius mengajarkan, tindakan yang benar pada waktu yang tepat lebih kuat daripada 1000 kata yang terburu-buru. Dalam konteks modern, ini berarti pesanmu harus memiliki tujuan. Jangan mengirim pesan hanya karena kamu cemas tentang keheningan. Jangan mengirim, "Hai, apa kabar?" untuk ke-10 kalinya minggu ini. Setiap pesan harus menambah nilai, membangkitkan emosi, atau menciptakan keingintahuan. Ketika seorang wanita membaca pesanmu, dia harus merasakan sesuatu. Entah dia tertawa, penasaran, tertantang, atau terinspirasi. Tetapi yang paling penting, dia harus merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki hidupnya sendiri, misinya sendiri, dan tidak bergantung padanya untuk kebahagiaan. Bayangkan perbedaan antara 2 pesan ini. Pesan pertama, "Hai cantik, apa kabar? Aku kangen kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku bebas kapan saja kamu mau. Beritahu aku ya." Pesan kedua, "Tadi aku melihat sesuatu yang mengingatkanku pada percakapan kita tentang seni jalanan. Ternyata ada pameran dadakan di distrik lama akhir pekan ini. Menarik untuk dieksplorasi." Kamu lihat perbedaannya? Pesan pertama adalah tentang kebutuhannya, kecemasan, dan ketergantungan. Pesan kedua adalah tentang pengalaman, kedalaman, dan kehidupan yang kaya yang dia jalani dengan atau tanpa dia. Yang mana yang lebih menarik? Yang mana yang membuat wanita ingin merespons? Tetapi ini lebih dalam daripada hanya menulis pesan yang lebih baik. Ini tentang mengubah siapa kamu sebagai pria. Seneca menulis kepada muridnya, "Pertama-tama, kendalikan dirimu sendiri, baru kemudian kamu bisa mempengaruhi orang lain." Sebelum kamu bisa mengirim pesan yang tidak bisa ditolak, kamu harus menjadi pria yang tidak membutuhkan responnya untuk merasa utuh. Ini berarti mengembangkan kehidupanmu sendiri yang begitu kaya, begitu bermakna, begitu penuh dengan tujuan sehingga apakah dia membalas atau tidak, hidupmu tetap luar biasa.
Rahasia kedua adalah menguasai seni menciptakan ketegangan emosional melalui kontras. Stokisme mengajarkan tentang pemahaman mendalam tentang dualitas kehidupan, cahaya dan gelap, kesenangan dan penderitaan, kehadiran dan ketiadaan. Dalam komunikasi dengan wanita, prinsip yang sama berlaku. Kebanyakan pria membuat kesalahan fatal dengan selalu tersedia, selalu responsif, selalu dapat diprediksi. Tidak ada ketegangan, tidak ada misteri, tidak ada tantangan. Dan tanpa elemen-elemen ini, tidak ada daya tarik. Epictetus mengajarkan tentang dikotomi kontrol, membagi dunia menjadi hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kamu kontrol adalah kualitas komunikasimu, kapan kamu memilih untuk merespons, dan energi yang kamu bawa. Yang tidak bisa kamu kontrol adalah bagaimana dia akan merespons, apa yang dia pikirkan tentangmu, atau apakah dia akan tertarik. Ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa, kamu secara alami menciptakan ketegangan yang menarik. Ini berarti kadang-kadang kamu merespons dengan cepat, kadang-kadang kamu membiarkan beberapa jam berlalu. Bukan karena kamu bermain permainan atau mengikuti aturan konyol, tetapi karena kamu benar-benar memiliki kehidupan yang sibuk dan bermakna. Kadang-kadang kamu mengirim pesan panjang yang penuh dengan kedalaman, kadang-kadang kamu hanya merespons dengan satu kalimat yang menarik. Kontras ini menciptakan ketidakpastian, dan ketidakpastian menciptakan keingintahuan. Marcus Aurelius menulis, hal-hal yang tidak jelas lebih menarik perhatian daripada hal-hal yang sudah terang benderang. Jangan menjadi buku terbuka. Jadilah novel misteri yang ingin dia baca halaman demi halaman. Tetapi perhatikan, ini bukan tentang manipulasi atau permainan pikiran. Stokisme adalah tentang integritas dan kejujuran. Ketegangan yang kamu ciptakan harus otentik, berasal dari kehidupanmu yang benar-benar penuh, bukan dari taktik yang diperhitungkan. Jika kamu sibuk membangun bisnis, mengejar misi, mengembangkan keterampilan, dan menjalani kehidupan yang bermakna, ketegangan ini terjadi secara alami. Kamu tidak selalu tersedia karena kamu benar-benar sibuk dengan hal-hal yang penting. Kamu tidak selalu merespons segera karena kamu benar-benar fokus pada prioritasmu. Seneca menulis, orang yang memiliki tujuan yang jelas tidak terganggu oleh gangguan kecil. Ketika kamu memiliki misi yang jelas dalam hidup, pesan dari seorang wanita, tidak peduli seberapa menarik dia, adalah hanya satu bagian kecil dari gambar yang lebih besar. Ini bukan sikap arogan atau mengabaikan. Ini adalah perspektif yang sehat tentang prioritas. Dan paradoksnya, ketika kamu memperlakukan komunikasi dengan dia sebagai tambahan yang menyenangkan untuk kehidupanmu yang sudah luar biasa, bukan sebagai pusat dari kebahagiaan, dia akan lebih tertarik. Sekarang mari kita bicara tentang cara spesifik untuk menciptakan ketegangan ini dalam pesan. Alih-alih selalu setuju dengan semua yang dia katakan, sesekali tantang pandangannya dengan hormat. Alih-alih selalu tersedia ketika dia ingin berbicara, kadang-kadang kamu punya rencana lain. Alih-alih selalu mengejar percakapan, kadang-kadang biarkan dia yang menghubungimu terlebih dahulu. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak tertarik. Ini tentang menjadi pria yang memiliki standar, batasan, dan kehidupan penuh di luar hubungan romantis. Rahasia ketiga, dan ini adalah yang paling kuat, adalah menguasai seni kehadiran dan kedalaman dalam komunikasi. Dalam dunia yang penuh dengan pesan dangkal, meme, dan emoji, kemampuan untuk berkomunikasi dengan kedalaman sejati adalah langka dan berharga. Para Stoik adalah master dalam hal ini. Mereka tidak membuang-buang kata. Setiap kalimat yang mereka tulis penuh dengan makna, kebijaksanaan, dan pemikiran mendalam. Marcus Aurelius bisa menulis satu paragraf yang mengubah seluruh perspektif seseorang tentang kehidupan. Kebanyakan percakapan modern adalah dangkal. Apa kabar? Baik. Kamu? Baik juga? Bagaimana harimu? Biasa aja. Ini bukan percakapan, ini adalah pertukaran otomatis yang tidak memiliki substansi. Wanita yang cerdas dan menarik bosan dengan ini. Mereka mendapatkan pesan seperti ini dari puluhan pria setiap minggu. Jika kamu ingin menonjol, kamu harus berkomunikasi pada level yang berbeda.
Kamu harus membawa kedalaman, keingintahuan intelektual, dan kehadiran emosional yang nyata. Epiktetus mengajarkan, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut sehingga kita bisa mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Dalam konteks modern, ini berarti benar-benar memperhatikan apa yang dia katakan. Kebanyakan pria menunggu giliran mereka untuk berbicara atau mencoba memikirkan respons yang cerdas sementara dia masih mengetik. Tetapi pria yang benar-benar hadir membaca dengan seksama, memperhatikan nuansa, dan merespons dengan pemikiran yang mendalam. Dia mengajukan pertanyaan yang menunjukkan dia benar-benar mendengarkan, bukan hanya pertanyaan generik yang bisa ditanyakan kepada siapa saja. Misalnya, jika dia menyebutkan bahwa dia merasa frustrasi dengan pekerjaannya, respons dangkal adalah, "Wah, itu pasti sulit. Semoga segera lebih baik." Respons dengan kedalaman adalah, menurutmu apa yang sebenarnya membuat frustrasi, pekerjaan itu sendiri atau ketidaksesuaian antara apa yang kamu nilai dan apa yang pekerjaanmu minta dari kamu? Aku pernah menemukan bahwa kebanyakan ketidakpuasan profesional berasal dari konflik nilai yang tersembunyi. Lihat perbedaannya. Yang pertama adalah tanggapan otomatis yang bisa diberikan siapa saja. Yang kedua menunjukkan pemikiran, kedalaman, dan keingintahuan yang tulus. Seneca menulis surat-surat kepada temannya, Lucilius yang penuh dengan kebijaksanaan tentang bagaimana hidup dengan baik. Surat-suratnya tidak dangkal atau transaksional. Mereka penuh dengan refleksi mendalam tentang sifat kehidupan, kebajikan, dan makna. Ketika kamu berkomunikasi dengan kedalaman seperti ini, kamu tidak hanya bertukar informasi, kamu membangun koneksi yang bermakna. Dan koneksi yang bermakna adalah apa yang benar-benar dicari oleh wanita yang berkualitas, bukan hanya hiburan atau gangguan dangkal. Tetapi kedalaman juga berarti kerentanan yang dipilih. Stokisme sering disalahpahami sebagai penekanan emosi, tetapi sebenarnya tentang memilih dengan bijaksana kapan dan dengan siapa kamu berbagi bagian dalam dirimu. Marcus Aurelius, kaisar terkuat di dunia, menulis dengan jujur tentang perjuangannya, keraguan, dan ketakutannya dalam jurnalnya. Tetapi dia memilih momen-momen itu dengan hati-hati. Dia tidak menuangkan setiap emosi kepada setiap orang. Dalam komunikasi dengan wanita, ini berarti sesekali membagikan sesuatu yang nyata, sesuatu yang lebih dalam dari permukaan, tetapi melakukannya dengan cara yang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Misalnya, alih-alih mengeluh, "Aku sangat stres dengan pekerjaan, semuanya sangat buruk," kamu bisa berbagi, "Aku sedang menghadapi proyek yang sangat menantang yang mendorong batas kemampuanku." Menarik bagaimana tekanan bisa mengungkap apa yang sebenarnya kita buat. Kerentanan pertama adalah keluhan yang meminta simpati. Kerentanan kedua adalah refleksi yang menunjukkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Sekarang mari kita bicara tentang timing, aspek yang sering diabaikan tetapi sangat penting dalam komunikasi. Para Stoik memahami pentingnya timing dalam segala hal. Marcus Aurelius menulis, tindakan yang tepat pada waktu yang salah tidak berbeda dengan tindakan yang salah. Dalam komunikasi, ini berarti memahami kapan harus mengirim pesan, kapan harus mundur, dan kapan harus memperdalam koneksi. Kebanyakan pria membuat kesalahan dengan terburu-buru. Mereka mendapat nomor, langsung mengirim pesan, mencoba membuat rencana segera, dan mendorong untuk hubungan lebih dalam sebelum fondasi dibangun. Ini seperti mencoba membangun rumah tanpa fondasi yang kuat. Stokisme mengajarkan kesabaran, pemahaman bahwa hal-hal yang berharga membutuhkan waktu. Epiktetus berkata, tidak ada tanaman besar yang tumbuh dalam semalam. Mereka membutuhkan waktu, perawatan, dan kesabaran. Dalam praktiknya, ini berarti membiarkan percakapan berkembang secara alami. Setelah bertukar beberapa pesan, jika koneksinya terasa alami, ajak dia untuk bertemu. Tetapi jangan memohon atau menjelaskan berlebihan. Cukup, percakapan ini menarik, tetapi saya lebih suka melanjutkannya secara langsung. Ada kafe baru di pusat kota yang menarik, Sabtu sore. Sederhana, langsung, dan percaya diri. Jika dia mengatakan tidak, terima dengan rahmat. Tidak masalah, mungkin lain waktu. Dan kemudian lanjutkan dengan hidupmu.
Ini membawa kita ke poin penting tentang detachment stoik. Seneca menulis, harapan adalah akar dari semua penderitaan. Ketika kamu terlalu terikat pada hasil tertentu, kamu menyiapkan dirimu untuk kekecewaan. Tetapi ketika kamu bisa mengirim pesan, mengajak kencan, mengekspresikan minat, dan kemudian benar-benar baik-baik saja dengan hasil apapun, kamu membebaskan dirimu dari kecemasan dan kebutuhan. Bayangkan kebebasan ini. Kamu mengirim pesan kepada wanita yang menarik. Kamu mengungkapkan dirimu dengan jelas dan autentik. Dan kemudian kamu benar-benar melepaskannya. Jika dia merespons dengan positif, luar biasa. Jika tidak, hidupmu tetap luar biasa karena hidupmu tidak bergantung padanya. Ini bukan sikap apatis atau tidak peduli. Ini adalah kebebasan emosional yang sejati, yang paradoksnya membuat kamu jauh lebih menarik daripada pria yang mengejar dengan putus asa. Marcus Aurelius menghadapi penolakan, kegagalan, dan kekecewaan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia menulis, halangan terhadap tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan? Setiap kali seorang wanita tidak merespons atau menolak ajakanmu, itu bukan kegagalan. Itu adalah informasi. Mungkin timingnya tidak tepat. Mungkin dia tidak tepat untukmu. Mungkin ada seseorang yang lebih baik menunggumu. Tetapi yang pasti, itu adalah kesempatan untuk berlatih non-attachment dan terus maju dengan rahmat. Sekarang mari kita bicara tentang konten spesifik dari pesanmu. Apa yang sebenarnya harus kamu tulis? Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada kebajikan, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ketika pesanmu mencerminkan kebajikan-kebajikan ini, mereka secara alami menarik. Kebijaksanaan berarti berbagi wawasan, perspektif unik, atau pengetahuan yang berharga. Keberanian berarti berani memulai percakapan, mengambil risiko penolakan, dan mengekspresikan minatmu dengan jelas. Keadilan berarti memperlakukan dia dengan hormat, tidak manipulatif atau tidak jujur. Pengendalian diri berarti tidak dibanjiri oleh emosi atau kebutuhan. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada pengembangan karakter kita, bukan pada mencoba mengontrol pendapat orang lain tentang kita. Ketika pesanmu berasal dari tempat karakter yang kuat, mereka secara alami menarik. Kamu tidak mencoba mengesankan atau membuktikan apapun. Kamu hanya berbagi siapa kamu sebenarnya dengan percaya diri bahwa itu sudah cukup. Kesalahan umum lainnya adalah mencoba terlalu keras untuk lucu atau menghibur. Humor itu bagus, tetapi ketika dipaksakan, itu menjadi menyedihkan. Para Stoik memiliki selera humor, tetapi itu berasal dari tempat kebijaksanaan dan perspektif, bukan dari kebutuhan untuk disukai. Seneca sering menggunakan ironi dan pengamatan jenaka dalam tulisannya, tetapi selalu melayani tujuan yang lebih dalam dari mengajarkan kebijaksanaan. Dalam pesanmu, humor harus alami, muncul dari pengamatan yang cerdas atau perspektif yang unik. Alih-alih mengirim meme atau lelucon yang kamu temukan online, bagikan pengamatan lucu tentang sesuatu yang kamu alami. Tadi aku melihat seorang pria membawa 3 cangkir kopi sambil berbicara di telepon. Entah dia sangat ambisius atau sangat terlalu percaya diri. Mungkin keduanya. Ini sederhana, tetapi menunjukkan bahwa kamu memperhatikan dunia di sekitarmu dan memiliki perspektif yang unik. Yang paling penting, ingat bahwa komunikasi bukan tentang kata-kata itu sendiri. Marcus Aurelius menulis, sangat sedikit yang diperlukan untuk membuat kehidupan yang bahagia. Semuanya ada di dalam dirimu sendiri, dalam cara berpikirmu. Kata-kata hanyalah ekspresi dari siapa kamu sebagai orang. Jika kamu fokus pada mengembangkan dirimu menjadi pria yang kuat, bijaksana, dan bertujuan, komunikasimu akan secara alami mencerminkan hal itu. Jadi apa yang harus kamu lakukan mulai sekarang? Pertama, berhenti mengirim pesan dari tempat kebutuhan atau kecemasan. Sebelum kamu mengirim pesan, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini berasal dari tempat yang kuat atau lemah? Apakah aku mengirim ini karena aku memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan, atau karena aku cemas tentang keheningan? Jika itu yang terakhir, jangan kirim.
Tunggu sampai kamu memiliki sesuatu yang benar-benar layak untuk dibagikan. Kedua, kembangkan kehidupanmu di luar komunikasi dengan wanita. Kejar tujuanmu dengan intensitas. Kembangkan keterampilanmu. Bangun sesuatu yang bermakna. Ketika hidupmu penuh dengan tujuan dan makna, komunikasimu akan secara alami mencerminkan hal itu. Kamu tidak akan lagi menjadi pria yang mengemis perhatian. Kamu akan menjadi pria yang mengundang ke dalam kehidupan yang luar biasa. Ketiga, berlatihlah hadir dalam setiap percakapan. Matikan gangguan. Baca dengan seksama. Tanggapi dengan pemikiran. Ajukan pertanyaan yang menunjukkan keingintahuan yang tulus. Bagikan perspektif yang menambah nilai. Jangan hanya bertukar informasi, bangun koneksi yang bermakna. Seneca menulis, kita menderita lebih banyak. Dalam kenyataan, berhenti membuat skenario menakutkan tentang apa yang mungkin terjadi jika kamu mengekspresikan minatmu. Berhenti mengkhawatirkan apakah dia akan membalas atau tidak. Kirim pesan, lepaskan hasilnya, dan lanjutkan dengan kehidupanmu yang luar biasa. Jika dia merespons, luar biasa. Jika tidak, itu informasi yang berharga yang membebaskanmu untuk fokus pada orang lain yang mungkin lebih cocok. Ingat, tujuanmu bukan untuk memanipulasi setiap wanita agar merespons pesanmu. Tujuanmu adalah menjadi jenis pria yang komunikasinya secara alami menarik karena berasal dari tempat kekuatan, tujuan, dan karakter. Beberapa wanita akan beresonansi dengan ini, beberapa tidak akan. Dan itu sempurna. Marcus Aurelius tidak mencoba menyenangkan semua orang di kerajaannya. Dia fokus pada menjadi kaisar terbaik yang dia bisa. Dan dalam prosesnya, dia mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari mereka yang penting. Jadi mulai hari ini, terapkan prinsip-prinsip stoik ini dalam komunikasimu. Berkomunikasilah dengan tenang dan percaya diri. Ciptakan ketegangan melalui kontras dan ketidakpastian yang autentik. Bawa kedalaman dan kehadiran sejati ke setiap percakapan. Dan yang paling penting, lepaskan kebutuhanmu akan hasil tertentu. Ketika kamu melakukan ini, kamu akan menemukan bahwa tidak hanya wanita lebih sering merespons pesanmu, tetapi kualitas percakapan dan koneksi yang kamu bangun akan berubah secara fundamental. Dan itu adalah transformasi yang benar-benar akan mengubah hidupmu. Sekarang giliran kamu untuk mengambil tindakan, mengirim pesan pertama itu dengan percaya diri baru yang berasal dari filosofi kuno tetapi abadi ini.